Allô, Pakmo. Sayang. Aku. Sayang, aku mau ke kantor. Terima kasih sudah anterin aku. Tahun baru kali ini, boleh kan bawa aku ketemu mertua? Sibuk kaya. Aku benar-benar nggak bisa luangin waktu buat tahun baru. Tahun depan pasti aku ajak kamu. Tapi kita udah nikah 7 tahun. Aku belum pernah ketemu mertua. Kalau tahun baru ini nggak pergi juga, kayaknya kurang baik deh. Selama ini kamu ngasih mereka barang-barang, paling nggak ratusan juta. Bakti kamu ke mereka, mereka tahu kok. Udah, nggak usah dibahas, aku mau rapat. Jangan selalu di kantor aku, berani-beraninya. Hal yang lebih berani. Aku kan belum pernah lakuin di kantor kamu. Aku ini wanita yang sudah bersuami. Kalau di kantor sampai terdengar orang, terus nyampe ke kuping suami aku, gimana? Terus, kamu rencananya kapan? Cerai sama dia? Sekarang belum bisa. Lian Group bisa berkembang sampai sekarang. Semua karena dia yang jadi perantaranya. Baru bisa bikin orang yang berkuasa di Chengnan Group nanam modal. Perusahaan sebentar lagi mau IPO. Kalau sekarang cerai, reputasi aku jadi jelek. Pak Zhang, kenapa Bapak nggak kasih tahu Nyonya kalau Bapak ini pemegang saham di belakang Lian Group dan juga Orangyang Verkuazadi, Shenyang Group? Kalau Pak Jiang ngurusin begini, beban kerja Nyonya juga nggak akan seberat ini. Bisa juga ajak Bapak pulang buat tahun baru. Dia ambisius soal karir. Kalau aku, cukup jadi pria, di belakangnya aja. Jadi, tahun baru ini kamu rencananya gimana? Ajak dia pulang buat tahun baru? Aku tiap tahun ajak siapa selain kamu? Orang tua aku bilang, masakannya tahun ini. Semua kesukaanmu. Bagaimanapun juga, sudah nikah 7 tahun. Belum pernah ketemu mertua, juga nggak benar. Mereka nggak peduli, tapi aku nggak boleh nggak sopan. Nggak boleh. Yang di sini udah habis. Kan belum pernah hamil. Lahirin ayah. Kamu siapin oleh-oleh tahun baru yang mewah. Aku mau berkunjung sendiri. Baik. Pak Zhang, rumah Nyonya nomor 1088. Baik, aku tahu. Ini dia. Siapa? Masih suasana tahun baru. Nggak ada habis-habisnya, ya? Ayo. Halo. Permisi, apakah ini rumah Mo Kingsway? Kamu siapa? Mau apa dengan istriku? Istri kamu. Tunggu. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Istri. Su Chen ini, apa latar belakangnya? Seseorang tanpa riwayat, asisten magang. Kamu bayar dia 50.000 sebulan? Ini. Dana pensiun juga 12%. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Ini perusahaan saya. Saya ingin bayar asisten saya berapa? Ya segitu. Kamu adalah asisten magang Mo Kingsway. Su Chen. Kamu kenal saya? Menantu laki-laki. Siapa? Setelah selesai, cepat makan. Baik ayah, segera datang. Ini adalah ayah Mo Kingsway. Aku pernah melihatnya di foto.
Dia memanggil Xu Chen menantu. Bukannya kamu ada urusan? Kamu tadi bilang. Kamu adalah suami Mo Qingsue. Jangan banyak omong. Aku bukan suami Mo Qingsue. Apakah kamu? Kalau paham, cepat pergi dari sini. Masih suasana tahun baru. Jangan cari masalah dengan aku. Ayah kakek menyuruhmu cepat pulang temani dia minum. Baik, pergi bilang ke kakek. Ayah segera kembali. Baik. Cepat pergi. Aku tahu. Kamu datang untuk istriku. Memberi hadiah, kan? Baik. Hadiah ini. Aku terima untuk istriku. Kamu ini. Tidak ada apa-apa. Pulang dulu saja. Tadi itu anak perempuanmu, anak kamu dan Mo Qingsue. Jika aku tidak salah lihat. Anak ini sudah 5 tahun, kan? Apa urusanmu? Kamu 6 tahun lalu. Apakah dengan Mo Qingsue? Tinggal bersama di luar negeri selama setahun. Bagaimana kamu tahu? 6 tahun lalu, Qingsue bilang adik laki-lakinya kena musibah. Pergi ke luar negeri selama setahun. Saat perusahaannya baru mulai, aku mengabaikan penolakan keluarga. Menyembunyikan identitas untuknya, kemana-mana mencari investasi dan bernegosiasi bisnis. Bersujud dan memohon kerjasama dengan orang. Perusahaannya bisa berjalan. Sepenuhnya bergantung pada tahun itu. Aku minum sampai lambung berdarah. Ternyata, saat aku berjuang mati-matian untuknya, dia sedang di luar negeri, melahirkan anak untuk pria lain. Zuru Montag Qingsue Hilua menemuiku. Kamu pikir kamu siapa? Camp. Aku siapa? Suruh Mo Qingsue yang kasih tahu kamu. Siapa aku ini? Ada apa ini? Kamu pegang tangan menentuku biat APA? Lupa. Lepaskan tanganmu. Lepas. Keluarga Laumo ini kenapa? Nggak tahu. Ayo kita lihat. Ayo. Kamu tahu nggak, anakku itu, CEO dari grup Lian Kota Jing. Kamu siapa sih? Berani-beraninya, kamu ganggu menantuku. Percaya nggak, aku suruh anakku, masukin kamu ke penjara. Menantumu. Kamu yakin dia itu? Montag Qingsue. Suami yang sah, yang diakui secara hukum. Menantumu. Camp. Bajingan kecil dari mana ini? Ngomong apa sih sembarangan? Semua tetangga di sini tahu. Menantu idaman keluarga Laumo. Selain aku, Xu Chen. Siapa lagi? Iya, betul. Xiao Su tiap tahun pulang. Kami tetangga-tetangga semua kenal dia. Jangan-jangan kamu, lihat keluarga Laumo punya uang. Lalu datang bikin ribut pas tahun baru. Buat minta uang? Selama ini, setiap tahun baru, dia selalu bilang sibuk kerja, proyek nggak bisa ditinggal. Aku mengerti kesibukannya. Setelah mewarisi grup Chengnan, setiap kali diam-diam investasi ke perusahaannya. 90% kinerja grup Lian berasal dariku. Tapi meski begitu, dia tetap bilang sibuk. 7 tahun, dia belum pernah ajak aku. Zovan Kai Mertua. Ternyata, kesibukannya adalah sibuk bawa pria lain ulang tahun baru. Zuru Montag Qingsue Hilua. Kakak, istriku buat apa ketemu kamu? Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Xiao Su. Kamu, berani-beraninya kamu pukul menantuku. Aku lawan kamu sampai mati. Istri, ini kan tahun baru. Jangan sampai ada korban jiwa. Anda ibu dari Mo Qingsue. Siapa menantu Anda? Anda sendiri nggak tahu? Kenapa bikin Xiao Su? Anaknya sama anakku. Sudah 5 tahun. Aku ini mertuanya. Masa nggak pernah ketemu? Menantu sendiri? Kalau begitu,
Di telepon tadi, siapa yang Anda sebut menantu? Berulang-ulang itu? Bulunya yang kamu pakai ini, siapa yang beli? Gelang emasmu, siapa yang beli? Anting emas di telingamu. Siapa lagi yang beli? Waktu kamu ditelepon, mengucapkan terima kasih pada menantu baikmu. Kenapa nggak bilang dia margasu? Pak. Orang ini, dia. Jengen dia kinal yang bermargajang? Camus, kenal Zhang Yan? Nggak cuma kenal, tapi juga akrab banget. Sudah kuduga. Makanya kamu segininya. Kenapa sih? Ternyata kamu itu, teman si pecundang itu ya. Sekarang, bisa suruh Mo Kingsway. Nemenin aku kan? Ada apa ini? Masa menantu keluarga emau. Ternyata orang lain? Keluarga kaya memang ruwet ya. Iya, benar. Aduh, Kingsway lagi keluar belanja kebutuhan tahun baru. Nah, ada perlu apa? Mari kita bicara di dalam. Kenapa? Keluargamu udah berbuat hal memalukan. Masih takut didengar orang? Hari ini aku akan tunggu di sini sampai Mo Kingsway pulang. Jangan cari gara-gara. Gruplian, itu grup bahan bangunan nomor 1 di Kota Jing. Kalau kamu bikin istriku marah, kamu pikir di Kota Jing masih bisa hidup tenang? Xiao Shu. Baik-baik aja? So bad. Si Shikawan. Memang penting. Tapi kalau sampai kehilangan segalanya demi itu, nggak worth it. Di kartu ini, ada 500.000 yuan. Ambil uangnya. Diam mulutmu. Hal yang terjadi hari ini, anggap aja nggak pernah terjadi. Sayang, ini oleh-oleh tahun baru untuk orang tuamu. Langsung kuberi kuda emas murni. Bagaimana? Sudah menikah 7 tahun, Mo Kingsway belum pernah sekalipun bertemu orang tuaku. Juga tak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk mereka. Sayang, bulan lalu kamu baru habiskan 10 juta untuk bangun rumah buat orang tuaku. Sekarang kamu keluar uang lagi. Kurang baik deh. Ah, apa sih? Orang tuamu, kan sama saja dengan orang tuaku. Baiklah, sayang. Semua ikut keinginanmu. Aku cinta kamu, sayang. Hei, kamu, dengar enggak? Suami yang diakui Mo Kingsway. Hanya aku seorang. Orang bijak, tahu situasi. Si pecundang itu punya kemampuan apa? Cuma kenal. Pemilik grup Chengnan, kan? Pemiliknya itu kan orang terkaya di kota Jing. Si pecundang itu anggap diri siapa? Kamu ini. Lebih baik bersikap baik-baik saja. Terima kartuku ini. Setelah terima uang, tutup mulutmu rapat-rapat. Kita berdua bisa tahun baru dengan tenang. Jam tanganmu ini? Kikazi, selamat hari jadi pernikahan kedua. Selama setahun ini aku di luar negeri. Berkat kamu, perusahaan baru bisa berjalan lancar. Nih, hadiah untukmu. Ini gem tangan Patek Philippe Nautilus. Ini harganya sekitar 5 juta. Ya, terlalu mahal untukku. Kikazi, kamu pantas menerimanya. Ini, jam tangan ini, Mo Kingsway juga pernah memberikanku. Jam tangan ini istriku yang memberikanku. Oh, ya, benar. Dia juga kasih satu ke si pecundang itu. Tapi, yang diberikan ke si pecundang itu adalah palsu. Si pecundang itu sampai sekarang belum pernah curiga. Kata istriku, jam tangan 200 ribuan. Dibawa seperti harta karun. Enggan dipakai. Setiap hari ditaruh di samping bantal. Baik. Aku mau tutup mulut. Tapi harus tambah bayarannya.
Kamu mau berapa? Kasih 1 miliar. Apa? 1 miliar. Kamu bercanda ya? Kamu siapa? Langsung minta 1 miliar. Perusahaan Montag Kingsu. Sebentar lagi mau IPO, kan? Nilai pasarnya bisa mencapai 3 miliar. Kalau ada masalah saat IPO, aku nggak berani jamin apa-apa. Kamu. Tunggu. Aku telepon dulu. Bawa pengawal terbaik dari grup Chengnan. KI Kampung Halaman Montag Kingsu. Beck, Pakjan. Halo, suami. Istri, ada masalah. Kenapa? Temannya si orang tak berguna itu. Tahu urusan kita berdua. APA? Urusan kita berdua. Jangan sampai Jiang Yan tahu. Sekarang perusahaanku, sebentar lagi mau IPO. Sedang di saat-saat krusial. Aku sudah naik mobil. 10 menit sampai. Dia bilang dia bisa tutup mulut. Tapi apa? Dia minta 1 miliar. APA? 1 miliar? Kasih teleponnya ke orang itu. Istri, aku nyalakan speaker. Istriku mau bicara denganmu. Hello. Apa maksudmu? Aku mau tanya satu hal, CEO Mo. Aneh. Suara ini, kok terdengar familiar. Apa pertanyaannya? Apa kamu pernah mencintai suamimu? Mencintai si tak berguna itu? Bercanda. Aku ini presiden direktur grup Lian. Pantaskah si tak berguna itu untukku? Kalau bukan karena dia punya hubungan dengan pemegang kekuasaan grup Chengnan, aku sudah buang dia. Semua yang kamu miliki sekarang, bukankah berkat Jiang Yan yang berjuang untukmu? Terus kenapa? Nggak ada yang maksa dia. Dia sukarela. Orang itu, satu-satunya kelebihan. Yaitu orang yang muda. Dia tua. Orang baik harus dipermainkan seperti ini olehmu? Kenapa kamu marah sekali? Aku kan nggak mainin kamu. Baik, asal kamu nggak bocorin rahasia ini, aku langsung transfer 1 miliar. 1 miliar ini, aku nggak mau. Kamu. Hello. Nggak boleh. Sebelum perusahaan go public, nggak boleh ada masalah apapun. Hello. Suamiku, Ada APA? perusahaan ada sedikit masalah. Butuh uang tunai buat cash flow. Aku akan agungkan rumah kita. Dulu. Rumah kita? Itu dibeli pakai uang orang tuaku. Itu tabungan pensiun mereka. Di sertifikat tanah tertulis namaku. Masa aku nggak boleh jual? Aku tutup telepon dulu. Montag Kingsu. Ternyata di hatimu, aku bukan apa-apa. Sayang. Kasih teleponnya ke orang itu. Oh, sayang. Aku nyalakan speaker. Kamu bicara saja. 1 jam lagi, aku akan transfer 100 juta ke kamu. Urusanku dengan Su Chen. Jangan kamu bocorkan. Sudah kubilang, uang 100 juta ini, aku nggak mau. Terus kamu mau apa? Aku mau perusahaanmu biar bangkrut. Buat aku bangkrut? Kamu itu apa sih? Aku ini presiden direktur grup Lian, yang valuasi pasarnya 3 miliar. Kamu punya kemampuan apa? Sampai bisa bikin aku bangkrut? Aku punya kemampuan apa? Kamu akan segera tahu. Ini kamu yang maksa aku. Aku mau lihat siapa kamu sebenarnya, sampai mulutmu sebesar ini. Suamiku, Jangan biarkan dia pergi. Tenang saja, sayang. NK, meski aku nggak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi, tapi demi membela teman, sampai menghancurkan diri sendiri, itu nggak worth it. Aku sarankan kamu mengalah saja. YK. masa telur mau menabrak batu? Betul. Dengar enggak? Sekarang mengaku kalah. Masih belum terlambat. Bukan, asal kamu bantu kami menutupi dari Jiang Yan. Maka kamu adalah teman keluargamu.
Anak perempuanku, bisa membuatmu di kota Jing hidup enak dan bergelimang harta. Mengaku kalah? Gigolo yang hidup numpang, baru tahu harus mengaku kalah. Maksudmu apa? Yang kumaksud ya kamu. Su Chen. Aku sudah lihat datamu. Kamu bahkan nggak lulus dari diploma. Sebelum masuk grup Lian. Kamu bahkan nggak bisa dapat pekerjaan tetap, selain jadi parasit masyarakat. Ya di Pelakua. Kamu bisa apa lagi? Kamu, aku. Ku beritahu kamu. Segala sesuatu yang kamu dapat dari Mo Kingsway akan kuminta kamu kembalikan sampai habis. Xiao Su. Xiao Su. Aduh. Kamu, berani-beraninya kamu memukul menantu laki-lakiku. Hak tua. Xiao Su itu kan ayah dari cucu perempuan kita sendiri. Loh, siap-siap berkelahi. Aku kasih tahu kamu. Jiang Yan bisa menikahi putriku. Itu rezeki yang didapatnya dari 8 kehidupan sebelumnya. Menantuku itu benar memakinya. Dia me ment au Rontak Berguna. Putriku adalah CEO grup Lian. Jiang Yan itu apa? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Putrimu selingkuh dari suaminya. Kamu bangga? Putriku selingkuh dari Jiang Yan. Itu juga rezeki buah Jiang Yan. Dia sendiri yang tak punya kemampuan. Istri berkhianat, siapa yang bisa disalahkan? Betul. Aku dan suamiku, pakaian dan barang yang kami pakai, walaupun dibeli oleh Jiang Yan. Lalu kenapa? Xiao Su adalah ayah dari cucu perempuan kita yang manis. Hanya dia yang aku akui sebagai menantu. Kalau bukan karena Jiang Yan, dulu mempertaruhkan nyawa. Membantu bisnis putrimu. Mana mungkin kalian hidup enak seperti sekarang? Bisa dibilang Jiang Yan buta. Sampai menyukai Mo Kingsway. Darah yang kalian hisap dari Jiang Yan. Aku akan buat kalian, satu persatu, mengembalikannya. Kamu. Mulutmu besar sekali. Kalau kamu berani memberitahu hal ini kepada Jiang Yan, aku akan hancurkan reputasimu. Jiang Yan sudah tahu. Apa maksudmu? Jiang Yan. Kenapa kamu diizini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Jadi yang tadi meneleponku. Selalu kamu? Sayang, kamu pulang pas banget. Dia ini, Motot mau melapor ke si Jiang. Orang itu, cepat selesaikan dia. Aku penasaran. Montag Kingsu. Bagaimana rencanamu menyelesaikanku? Putriku itu kan, Direktur Grup Lian. Kamu pantas menyebut namanya langsung? Sayang, kalau sampai Jiang Yan tahu urusan kita berdua, dia pasti akan melapor ke pemegang kekuasaan grup Chengnan. Nani, rencana IPO perusahaan bisa gagal. Cepat cari cara menyelesaikannya. Sayang. Sudah terlambat. Sayang, maksudmu apa ini? Dia adalah Jiang Yan. Apa katamu? Jiang Yan ya. Kamu ini datang-datang tidak bilang dulu. Malah serangan mendadak saat tahun baru begini. Kalau bilang dulu. Mana mungkin aku bisa melihat sandiwara yang bagus ini. Montag Kingsu. Jadi selama ini, kamu terus-terusan bersamanya. Selingkuh dariku. Bahkan kamu bersamanya sampai punya anak. Selingkuh apa, sayang? Itu cuma omongan orang. Dia cuma zipupu yauku. Oh iya, Hah? Kok sekarang dia jadi Sepi pajama? Xiao Su pulang sidiak tahun baru. Lao emo solo. memanggilnya menantu?
Semua tetangga di sini pada tahu. Iya, betul. Kami semua bisa menjadi saksi. Tahun baru begini, kalian gak ada kerjaan? Sampai segitunya senggangnya, sampai menggosipkan keluarga orang? Sayang, kedan 7 Anja bukan. Seperti yang kau kira. Dai sini rame, Susa Bikara. Kita pulang, ya? Nanti aku jelaskan semuanya padamu. Istriku. Montag Kingsu. Ayo kita cerai. Jangan. Kita nggak bisa cerai. Perusahaan Mawaipio, waktunya mepet banget. Aku nggak bisa kehilangan dukungan dari Jiang Yan dan grup Chengnan di saat seperti ini. Sayang, Kita sudah menikah bertahun-tahun. Masa kau nggak percaya aku? Aku dan dia nggak ada apa-apa. Dia cuma seorang ayah tunggal. Kami kasihan lihat anaknya lucu, jadi mengangkatnya sebagai anak angkat. Aku cuma lebih memperhatikannya sedikit. Kami benar-benar nggak punya hubungan khusus. Tadi bilang sepupu jauh. Sekarang bilang ayah tunggal. Buat bohong aja nggak becus. Kau pikir aku bodoh? Memang iya juga. Aku memang bodoh. Masa bodoh sampai bisa dibohongi olehmu selama 7 tahun penuh. Dulu waktu perusahaan baru mulai. Untuk negosiasi kerjasama. Aku minum sampai muntah darah. Aku telepon minta tolong padamu, pulang ke negara untuk menemaniku. Kau bilang kau sibuk. Hello? Kingsu. Kerjasama perusahaan sudah berhasil. Dai sana. Kalau sudah selesai, bisa nggak pulang ke negara menjengukku? Aku agak nggak enak badan. Nggak enak badannya pergi ke rumah sakit. Kari aku buat APA? Aku sibuk. Jangan ganggu aku. Lalu setelah perusahaan stabil, aku usul punya anak. Kau malah cari-cari alasan. Istriku. Sekarang perusahaan juga sudah mulai berjalan normal. Gimana kalau kita pertimbangkan punya anak? Orang tuaku juga terus mendesak. Aku. Sekarang perusahaan sedang dalam periode kritis. Mana ada waktu untuk melahirkan? Nggak bisa bantu aku. Sudah. Jangan cari masalah lagi. Bisa nggak? Aku memang bodoh. Sampai mengira kau cuma dingin di luar, hangat di dalam. Bukan nggak punya aku di hati. Montag Kingsu. Sebenarnya kau juga punya. Sissi Lembut. Kuma, bukan untukku. Kau juga mau punya anak. Cuma, nggak mau melahirkannya untukku. Bukan, sayang. Bukan begitu. Dengar penjelasanku. Nggak heran selama bertahun-tahun ini. Kau selalu nggak mau bawa aku pulang. Ternyata orang tuamu sudah lama mengakui Suchen. Sebagai menantu idaman. Kalian memang hebat semua, yang kamu bawa di tangan itu. Adalah untuk bajingan kecil ini, oleh-oleh tahun baru untuk orang tuanya. Emas Moni Seberati. Benar-benar royal sekali ya. Gelang giok di tanganmu adalah pusaka pemberian ibuku untukmu. Harganya 3 juta. Kamu memakainya Untuk pergi ke orang tua si pengikut ini. dan mencari muka. Pernahkah kamu berpikir, selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu memberi orang tuaku Barang api-apan? Astaga, Emo Chingxuang. sungguh keterlaluan. Saraka. Ingin semuanya menyanyiakan orang baik seperti ini. Tidak takut kena karma? Ternyata. Wanita kaya juga bisa jadi jahat. Benar-benar jalang. Kalian bilang siapa jalang? Coba ucapkan sekali lagi tentang anakku. Takut dicaci? Jangan lakukan hal memalukan ini. Berani berbuat? Takut dikomentari? Sudah. Tahun baru begini, ribet APA?
Karena sudah ketahuan oleh si pengecut seperti kamu, lebih baik kita tidak perlu berpura-pura lagi. Aku dan King Sui sudah lama bersama. King Sui ini, dia adalah CEO grup Lian, muda dan cantik, berkuasa dan berpengaruh. Lalu lihat dirimu sendiri. Tidak tampan, juga tidak punya uang. Bersama dengan orang tidak berguna sepertimu. Sungguh merendahkan harga diri. Kamu pikir kamu ini siapa sih? Hanya mengandalkan bahwa kamu punya koneksi dengan penguasa grup Chengnan sebagai jalurmu dan membantu King Sui beberapa kali. Selain itu, kamu punya kemampuan apa lagi? Pada dasarnya, kamu hanyalah sireng, pengangguran yang hidup dari wanita. Kau Su, perkataanmu keterlaluan sekali. Bagaimanapun juga, Jiang Yan adalah suami King Sui secara hukum. Bagaimana? Kamu yang selingkuh, masih merasa benar? Betul. Kenapa dulu? Tidak terlihat. Sisi tak tahu malu Xiao Su ini? Sungguh hati orang sulit ditebak. Diam kalian semua. Memangnya kenapa? Apakah kalian mau untuk seorang orang asing yang tidak ada hubungan menyinggung keluargamu kami? Grup Lian di kota Jing, kekuatannya seperti apa? Tidak perlu kujelaskan lagi. Berkonflik dengan kami. Masih adakah hari baik untuk kalian? Montag Kingsu. Lelakimu sudah selesai bicara. Kamu. Masih ada yang ingin dikatakan? Sudah, Jiang Yan. Kamu ini sampai kapan? Kamu sengaja membuatku, di depan umum, menjadi bahan omongan semua orang. Apa maksudmu sebenarnya? Sendiri melakukan hal. Yang memalukan seperti ini. Masih takut dibicarakan orang? Memalukan apa? Aku hanya melakukan kesalahan kecil yang akan dilakukan. Ole semua wanita di dunia. Jaga mulutmu. Aku memang sudah bersama Su Chen. Memang kenapa? Kalau aku tidak bersamanya, haruskah aku tetap setia pada orang tak berguna sepertimu? Selama ini aku terus berkembang. Lalu kamu cuma bermalas-malasan di rumah, menerima hasil tanpa usaha. Kamu cuma bisa mencuci, masak, dan melayani orang. Lainnya apalagi? Aku malu mengajakmu makan di luar. Mana ada yang cocok darimu untukku? Montag Kingsu. Kalau kamu merasa aku selama ini tidak pantas untukmu, kenapa tidak cerai dariku lebih awal? Kalau bukan karena kau bisa membawa keuntungan untuk perusahaanku di grup Chengnan, kau pikir aku tidak akan bercerai? Jujur saja, selama ini setiap kali kau menyentuhku, aku merasa jijik, mau muntah. Mau aku beri kau anak? Kau bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Impikan saja di kehidupan selanjutnya. Kau mau cerai, ya? Baiklah. Asalkan kau tidak memberitahu tentang hubunganku dengan Su Chen. KI Grup Chengnan. Aku akan memberimu sebagian uang. Katakan. Berapa yang kau mau? Sudah kukatakan. Aku tidak mau uang. Sekarang juga kita ke kantor catatan sipil untuk cerai. Aku ingat. Sebenarnya kita tidak perlu bercerai. Apa maksudmu? Orang bodoh ini masih dibohongi. Sayang. Beritahu dia kebenarannya. Bang, jujur saja, kau sebenarnya tidak pernah menikah dengan King Sui. Orang yang benar-benar menikah dengannya adalah aku. Oh iya, soal buku nikah yang ada di tangan. Tentu saja palsu. Dulu, Montag Kingsu. Bilang ingin nomor yang bagus. Sengaja minta bantuan orang untuk buatkan surat nikah. Aku tidak pernah curiga.
Malah mengira dia benar-benar peduli pada pernikahan ini. Jadi, padanya, aku semakin setia. Tak disangka. Penipuannya sudah dimulai sejak lama. Dari awal sampai akhir. Kaulah orangnya, merusak hubungan kami. Pria berusaha. Kau diberi kesempatan menemani King Sui selama ini. Itu sudah keberuntunganmu yang luar biasa. Kau tidak bersujud, memberi kami hormat. Sudah kederleluan. Masih berani berteriak di sini. Berani memukul suamiku? Jiang Yan, kau karimati? Sayang, Jiang Yan, Aku bilang untuk terakhir kalinya. Asalkan kau tidak memberitahu tentang aku dan Su Chen ke orang-orang di grup Chengnan, kita masih bisa berpisah dengan baik. Kalau aku tetap mau memberitahu, jangan salahkan aku nanti. Sekarang, pengaruhku di kota ini, kau juga tahu. Aku sarankan, jangan cari masalah. pengaruh apa yang kau punya? Kalau dulu, bukan aku yang mempertaruhkan nyawa, membantumu negosiasi kerjasama, cari bisnis. Mana mungkin kau mendapat? Prestasi seperti sekarang? Kau berani pamer di depanku? Memang itu jasamu. Lalu, kan kau yang mau sendiri. Ada yang memaksamu? Hal-hal yang kamu lakukan sendiri, selain bisa membuatmu terharu, apa gunanya lagi? Kamu benar-benar Orang yang bodoh. bahkan jika dulu kamu minum sampai mati di meja minum, itu juga sudah nasibmu yang pantas. Baik. Sangat baik. Anggap saja ketulusanku. Selama 7 tahun ini sudah diberikan kepada anjing. Sudah begini keadaannya? Kalian tunggu saja kehancuran nama baik kalian. Dengan mengatakan ini, apakah kamu benar-benar berniat melaporkanku ke Grup Chengnan. dan memengaruhi perusahaan saya untuk go public? Kamu yakin mau melakukan ini? Kamu pikir setelah bertahun-tahun melakukan banyak, Hal Kei yang tidak berperak manusia. kamu tidak perlu membayar konsekuensinya? Montag Kingsu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak mau menerima kebaikan, malah minta hukuman. Masih ada 1 bulan lagi, perusahaan saya bisa go public. Selama 1 bulan ini, diamlah dengan baik di rumah saya. Jangan membuat masalah. Apa kamu tahu kalau kamu seperti ini? Jangan banyak bicara. Bukannya kamu selalu ingin bertemu orang tuaku? Kebetulan. Selama 1 bulan ini, tinggallah di rumah saya dan bergaul baik dengan mereka. Memberi kamu kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Tenang saja, Jiang Yan. Selama 7 tahun ini, bakti kamu kepada kami. Kami ingat semua. Selama ini, banyak hal yang kamu berikan kepada kami. Kami juga bukan orang yang tidak tahu. Terima kasih. Selama 1 bulan ini, tinggallah dengan tenang. Kami pasti akan menjamu kamu dengan baik. Lepaskan aku. Jangan buang-buang tenaga. Para pengawal ini sudah dilatih secara profesional. Bahkan jika kamu mematahkan lenganmu, kamu tidak akan bisa kabur. Kalau tidak, Apalagi cara yang kamu punya? 1 bulan kemudian, perusahaan saya bisa go public. Nanti, saya dan Grup Chengnan, Camilla. komunitas kepentingan bersama. Bahkan jika kamu punya sedikit hubungan dengan pemegang kekuasaan. Lalu apa? Di dunia bisnis ini, hanya ada kepentingan, tidak ada persahabatan. Kamu pikir mereka benar-benar akan, karena sedikit hubungan baik denganmu itu, mengorbankan peluang menghasilkan uang? Nipu. Kamu sudah melakukan semua hal buruk. Kamu pasti akan menyesal. Aku menyesal? Seorang pria yang hidup dari belas kasihanku, berani juga kamu bicara besar, bilang akan membuatku menyesal. Aku memukulmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pria yang tak berguna. Kamu punya kemampuan apa buat aku menyesal?
Kalau kamu mampu, bangun dan lawan. Buat aku menyesal sekarang. Aucun que suit. 5 bucan au Rambeng. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena Pak Jiang, diam-diam memberinya kontrak, menyediakan sumber daya. Dia pikir dengan kemampuannya yang pas-pasan itu, bisa membuat Lian Group mencapai skala seperti sekarang. Dia masih berani memperlakukan Pak Jiang seperti ini. Selamatkan Pak Jiang dulu. Urusan lainnya, bicarakan nanti. Masih berani bilang, menyesal, padaku? Lihatlah. Bahkan setelah kupukuli sampai begini, kamu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu adalah seorang pengecut sejati. Aku bilang kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membuat mulutmu ini jera. Ferranti. Orang macam apa ini? Berani ikut campur urusan keluargamu? Nggak mau hidup lagi? Ya, cepat pergi dari sini. Meneer Lee, kenapa kamu datang? Ini adalah Meneer Lee dari Chengnan Group. Bicara dengan hormat. Maaf, Pak Jean. Kami terlambat datang. Manager Lee. Anda tadi memanggilnya apa? Hak Jiang? Dia sekarang sudah bukan orang Lian Group lagi. Hak Jiang apanya? Apa kalian tidak tahu dia adalah? Dia kan cuma seorang suami rumahan yang punya sedikit hubungan dengan pemilik Chengnan Group? Benar. Tapi, bukan cuma sedikit hubungan. Jangan pikirkan itu dulu. Yang paling penting sekarang adalah membawa Bapak Jiang pulang untuk mengobati lukanya. Baik. Anda adalah tamu terhormat yang menanamkan modal di perusahaan putri saya. Bukan? Kebetulan tahun baru sudah datang sampai sini. Lebih baik tinggal dulu. Makan malam tang baru du CB Lomberge. Iya, para bos. Perjalanan ke sini cukup jauh. Pasti sudah lapar, kan? Di rumah sudah masak banyak pangsit. Bagaimana kalau... Siapa yang berani makan pangsit kalian? Orang ini belum masuk pun. Sudah dipukuli sampai begini. Kalau sampai masuk, bukannya akan meracuni kami? Magil. Dasar anak kurang ajar. Kamu ngomong apa sih? Dari mana asalmu? Nyonyamu, kalian bertingkah seenaknya seperti ini. Jangan-jangan kalian tidak ingin kami pergi? Tidak berani. Manager Lee. Apa maksud Anda? Saya hanya melihat Anda. Sepertinya berniat membawa Jiang Yan untuk menemui sang penguasa. Zhang. Bapak Jiang adalah tamu kehormatan sang penguasa. Tahun baru ini, sang penguasa ingin mengundang Bapak Jiang untuk bersilaturahmi. Apakah kalian masih berani menghalangi? Tidak berani. Hanya saja, sebelum pergi, saya masih ada beberapa kata yang ingin saya bicarakan berdua dengan Jiang Yan. Bolehkah? Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Mau ngomong apa? Bicaralah di sini. Jean Gomin, je lâche la porte. Saya sedang bertanya pada Jiang Yan, apa urusannya denganmu? Kamu sangat melindunginya. Jangan-jangan kamu adalah selingkuhannya di luar? Directeur Zhang, Camille Akan Menengu, Anda di sini.
Jika ada situasi apapun, kami siap datang kapan saja. Apa yang ingin kamu katakan? Aku peringatkan kamu, Jiang Yan. Jika kamu berani menceritakan urusanku dengan Su Chen kepada sang penguasa dan mempengaruhi IPO perusahaan kami, Jangan salahkan aku. kalau aku nekat melawanmu sampai mati. Kupikir kamu masih bisa bicara yang masuk akal. Nayawamu yang tak berharga mungkin tidak takut. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Kamu pasti juga tidak ingin karena masalah-masalahmu yang menyebalkan ini, orang tuamu ikut terseret dan tidak bisa menikmati masa tua dengan tenang, kan? Montag Kingsu. Selama bertahun-tahun ini, orang tuaku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kan? Kamu malah masih berniat. Berbuat jahat pada mereka? Aku akan bertindak atau tidak. Tergantung apakah kamu paham diri atau tidak. Kedua orang tua itu sudah sepuh. Aku juga tidak ingin melibatkan mereka. Tapi jika kamu masih bersikeras menggagalkan rencanaku, aku pasti akan membuat seluruh keluargamu tidak bisa bertahan di Jingxi. Sama sekali. Orang tuaku menguasai seluruh nyawa grup di Jingxi. Dengan kemampuanmu yang sedikit itu, masih ingin mengusir mereka dari Jingxi? Sungguh tidak tahu diri. Kamu lebih baik tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku. Tidak akan segan-segan padamu. Jiang Yan. Perkataanku tadi, apa kamu dengar atau tidak? Dangga. Direktur Zhang. Kenapa tadi Anda tidak? Memberitahumu Kangsu. Identitas asli Anda? Belum saatnya. Kamu pulang dan kumpulkan bukti-bukti pengkhianatannya selama ini, serta pemalsuan sertifikat pernikahan. Lalu hitung semua saham yang grup berikan ke perusahaannya selama ini. Baik. Selama bertahun-tahun ini. Wajah Kekuasaan. Selamat pagi, Direktur Mo. dan reputasi yang kuberikan padanya. Semuanya akan kucabut satu persatu. Masa sih? Dia pantas untukku? Luka yang dia timpakan padaku. Pengkhianatan. Dan penipuan. Akan kubuat dia membayar 100 kali lipat. Akhirnya dia pergi juga. Ayo. Selamat tahun baru untuk semuanya. Selamat tahun baru. Ayo. NAK. Kamu bilang si pecundang itu benar-benar akan nurut kata-katamu, tidak akan melaporkanmu? Tenang saja, Bu. Aku paling tahu sifatnya. Dia sih, biasanya kusuruh dia ke timur. Dia tidak berani ke barat. Dia tidak berani merusak rencanaku. Ayah, dia sih. Kalau saja dia punya sedikit kemampuan. Dan Captain Terran, hingga selama bertahun-tahun ini, tidak pernah menyadari hubunganku dengan King Sui. Ayo makan. Hello, ada APA? Tidak baik, Direktur Mo. Pihak grup Chengnan tiba-tiba bilang mau menarik diri dari rencana investasi. Tidak mendukung kita untuk go public. APA? Ada apa, nak? Grup Chengnan. Tiba-tiba bilang mau menarik dana. Tidak mengizinkan grup Lian untuk go public. Pasti orang itu, Jiang Yan, yang pergi melapor. Tidak masuk akal. Orang ini di depan satu wajah, di belakang wajah lain. Padahal sudah setuju baik-baik. Sekarang berani juga berbalik melapor. Sudah, tidak makin. Aku akan pergi ke grup Chengnan. Menemui bos mereka. Aku akan menjelaskan secara langsung kepada mereka. Aku tidak percaya mereka benar-benar akan membela orang itu. Dan melepas gunung emas dan perak. Hai Greco. Serahkan Xiao Bao ke tetangga untuk dirawat beberapa hari. Kita sekeluarga, semua akan pergi membantumu. Ayo. Direktur Zhang, ini adalah Proposal proyek grup Lian. 90% investor, semuanya berasal dari grup Chengnan kami. Sekarang hanya dengan satu kata dari Anda. Grup Lion. Semua proyek yang ditangani akan langsung dihentikan semua. Ini adalah tentang Mo Kingsway yang memalsukan dokumen.
dan mempertahankan hubungan, pernikahan faktual dengan dua orang sekaligus. Juga Mo Kingsue. Dan Shu Shenberdua. Surat visum luka akibat penganiayaan terhadap Anda. Dengan bahan-bahan di tangan ini, pasti cukup untuk membuat mereka membusuk di penjara. Proyek yang diinvestasikan. Hentikan dulu semuanya. Bantu aku buat janji dengan pengacara. Aku ingin berbicara baik-baik dengan pengacara. Tentang masalah gugatan. Baik, Direktur Jiang. Jiang Yanxi sampah ini. Tunggu sampai aku bertemu dengannya. Akan kusobek mulutnya. Yang suka memfitnah itu. Padahal sebelum pergi, dia setuju dengan baik. Berani-beraninya langsung berbalik setelah keluar. Seharusnya dulu di kampung halaman. Langsung saja dibuat bisu, mulutnya itu. Menjirat dia benar-benar orang baik. Tidak menyangka ternyata dia di depan satu wajah, di belakang wajah lain, si brengsek. Anjing yang menggonggong tidak menggigit. Kita selama ini benar-benar salah lihat. Lihat orang itu. Apakah itu Jiang Yan? Hei, si brengsek ini berani juga dia datang. Ayo kita hadang dia. Ayo. Halo, kalian cari siapa? Orang yang baru saja masuk tadi mana? Aku mau ketemu dia. Yang baru masuk banyak orang. Yang mana yang Anda maksud? Itu dia. Oh, bukan. Aku mau ketemu dengan pemegang kekuasaan grup kalian. Aku adalah CEO grup Lian. Montag Kingsu. Tolong atur secepatnya. Aku mau bertemu dengan pemegang kekuasaan grup kalian. Aku ada urusan mendesak untuk menemuinya. CEO kami sepertinya sedang di ruang rapat. Bersiap menyambut tamu penting. Quel objet tu? On attendu ce ventardu. Tamu penting? Pasti pria itu, Jiang Yan. Dia masih belum berhenti. Ayo kita serbu masuk cari dia. Ibu hari ini pasti bantu kamu copot kulit. Pria ini, ayo. Kalian ini mau apa? Siapa yang izinkan kalian masuk paksa? Kalau begini lagi, aku panggil satpam. Kamu minggir. Anakku ini, CEO Grup Lian, berani menghina kami. Kamu akan menyesal. Magir. Tunggu dulu, aku mau rapat dulu. Jiang Yan. Aku tahu pasti kamu. Maaf, Direktur Jiang. Mereka Maxamazuk. Direktur Jiang. Kenapa kamu juga panggil dia Direktur Jiang? Jangan-jangan pria ini benar-benar punya jabatan. DI Grup Shengnan? Ada hubungannya denganmu? Aku belum sempat. Kari kalian buat balas dendam. Kalian malah berani. Datang sendiri ke sini. Kita berdua, siapa yang tidak tahu malu? Waktu tahun baru, aku bilang apa ke kamu? Apa aku sudah peringatkan kamu untuk jangan banyak omong? Kamu malah balik gigit aku. Perkataanku. Cuma angin lalu, ya? Waktu itu aku cuma bilang, aku dengar. Siapa bilang aku setuju? Lagi pula, Kamu pikir kamu siapa? Kamu suruh. Aku harus nurut? Memang enak ya, punya teman yang berkuasa, Jiang Yan. Di tempat temanmu ini, badanmu jadi tegap, bicaramu jadi berani. Dulu kapan pernah kau berani bicara seperti ini padaku? Dulu aku menghormatimu. Sekarang aku sadar. kau sama sekali tidak layak dihormat. Saat mengkritik orang lain, Pernahkah kau bertemu untuk melihat dirimu sendiri seperti apa? Aku penasaran. Orang sepertimu, bagaimana bisa berhubungan dengan penguasa grup Chengnan? Jangan buru-buru. Kau akan segera tahu. Maksudmu apa? Jiang Yan? Apa sebenarnya yang kau katakan tentangku ke si penguasa itu? Apa kau sudah tahu? Grup Chengnan akan membatalkan investasi untuk IPO kita. Menurutmu? Pantasan kau begitu sombong. Sombong apanya? Ini semua hal yang pantas kalian terima. Tapi di masa depan, akan ada lebih banyak hadiah yang menunggu kalian.
Serahkan pada waktu. Hari ini kalau tidak jelas-jelas dijelaskan, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jangan main tika-teki. Kau ini laki-laki, lagi menyimpan niat jahat apa? Bicara. Dai wilayahku. Masih mau pakai cara kampung lisian itu? Wilayahmu? Ini wilayahnya sang penguasa. Apa hubungannya denganmu? Jangan sok kuasa. Kamu itu apa? Kira kalau orang lain beruntung, kamu juga ikut naik ke langit? Jiang Yan. Yangan Kira denken mein Kotor. APA Pan. Aku dan perusahaanku akan runtuh. Grup Lian besar dan mapan, bahkan tanpa grup Chengnan, akan ada grup lain yang menawarkan kerjasama. Intinya, aku, Mo Kingsway, tidak akan membiarkan seorang pengangguran tak berguna menertawakanku. Kalau benar tidak berpengaruh, kalian tidak akan sampai gelisah dan marah begini. Kau. Mau terus-terusan begini ya? Dengar ya, Jiang Yan, kesenanganmu tidak akan lama. Aku sudah minta resepsionis. Untuk memanggil pemegang saham pengendali. Aku jamin, hari ini, asal aku bisa ketemu dia, aku pasti bisa meyakinkannya untuk menyuntikkan dana lagi. Oh ya? Kalau gitu, aku tunggu saja. Aku tidak butuh kamu untuk tetap bisa sukses di kota ini. Tapi kamu tanpa aku, akhirnya akan lebih buruk dari anjing. Betul. Binatang. Tetap saja binatang. Jangan kira pakai kilat manusia. Lalu benar-benar jadi manusia. Benar katamu. Binatang. Bagaimanapun berlagak, tetap tidak seperti manusia. Direktur Zhang. Orang-orang di dalam ruangan itu mau cari aku. Tolong tolak mereka. Bilang saja, pemegang saham pengendali tidak mau bertemu mereka. Baik. Manager Li. Ini aku. Aku ketua dewan direksi grup Lian. Montag Kingsu. Apa Anda masih ingat aku? Kalian mau apa? Kami datang untuk mencari pemegang saham pengendali grup Chengnan. Tolong beritahu dia. Ya. Pemegang saham pengendali sudah datang. Sudah datang? Tidak mungkin. Kami tadi di sini. Kalau pemegang saham pengendali sudah datang, tidak mungkin kami tidak lihat. YK, tadi di sini selang kami. Hanya ada. Maaf, Direktur Jiang. Mereka Maxamazuk. Maaf, Direktur Jiang. Kami terlambat. Direktur Jiang. Kenapa kamu juga memanggilnya Direktur Jiang? Nah, pria bermarga Jiang itu. Zhongkong dia adalah pemegang saham pengendali grup Chengnan. Tidak mungkin. Yangan diizini. Menakut-nakuti diri sendiri. Ini hari pertama. Kamu kenal Jiang Yan? Kalau dia benar, pemegang saham pengendali. Beberapa hari lalu di kampung halaman. Masakan dia begitu mudah melepaskan kami? Pemegang saham pengendali bilang, dia sekarang tidak mau bertemu kalian. Kalau tidak ada urusan lain, silakan kalian pergi. Tidak mau bertemu? Manager Li. Tolong bicarakan baik-baik dengan pemegang saham pengendali. Kami dari grup Lian. Seluruhnya ada ratusan karyawan yang menunggu makan. Nonamo, kami buka usaha. Bukan badang amal. Saat kerugian lebih besar dari keuntungan, tentu kami akan memilih untuk menghentikan kerugian. Prinsip ini, sebagai pebisnis, masakan kamu tidak mengerti? Maksudmu apa? Tidak lama lagi, kamu akan mengerti. Orang-orang ini kenapa sih? Kok suka sekali bikin penasaran? Sungguh sakit. Jiang Yan yang berbuat onar. Kita tadi seharusnya tidak begitu mudah melepaskannya. Kalau gitu sekarang kita, bagaimana? Kalau tidak go public, pengaruhnya besar ke perusahaanmu? Apa mempengaruhi penghasilan? Ibu tahun depan, masih mau beli rumah baru di kota. Sama mobil. Tetangga Lauli sudah punya dari dulu. Waktu Imlek tahun lalu, kan kamu berjanji mau belikan untuk ayah. Beli APA lagi? Barang-barang yang kubeli untuk kalian masih kurang banyak? Kok tidak pernah puas begini? Kamu beli apa? Barang-barang berharga di rumah kita. Semuanya dikirim oleh Jiang Yan. Kalau bukan karena aku, Jiang Yan mau beli barang untuk kalian? Nah, sekarang Jiang Yan sudah tidak ada. Perusahaanmu ini, bukan juga? Nggak ada habis-habisnya. Ya? Waktu tadi memaki dia. Kalian satu persatu. Begitu semangat. Sekarang dia pergi.
Kalian malah balik, menyalahkan aku. Sepanjang hari, cuma tahu uang, uang, uang. Aku minta kalian datang untuk mendukung. Bukan untuk menambah masalah. Aduh, udahlah. Jangan ngomong lagi. Ayo pergi. Sayang. Sayang, terus sekarang kita gimana? Nggak ketemu ya sudah. Emangnya mereka pikir di Jinshi, cuma mereka yang monopoli? Ayah, Aku nggak percaya, selain grup Chengnan. Aku nggak bisa cari satupun pendukung yang mau investasi untuk aku go public. Ada apa lagi? Gawat, Direkturmo. Semua mitra kerja sama kita. Tiba-tiba mengumumkan penghentian kerjasama dengan perusahaan. Sekarang perusahaan tidak hanya tidak bisa go public, malah kami menemukan defisit besar dalam pembukuan. Kenapa bisa begini? jangan-jangan gara-gara 80 juta yang kuambil dari perusahaan beberapa bulan lalu. Grup sebesar ini, masa kekurangan 80 juta saja sudah tidak bisa beroperasi? Sayang, Ada APA? Kamu sekarang langsung ikut aku balik ke perusahaan. $3 juta, 5 juta, 80 juta. Xuchen, Selama bertahun-tahun ini kamu sudah mengambil 200 Juta. dari pembukuan perusahaanku. Xuchen, Kalau hari ini asistenku tidak menghitung aset beku, sampai kapan lagi kamu mau? Menipuku, Sayang, Aku sudah memperlakukanmu dengan baik, kan? Xuchen, Jantangan Mewa yang kamu suka. Jutaan rupiah per unit. Langsung kubelikan begitu kamu minta. Kamu bilang suka anak. Tanpa banyak bicara aku langsung melahirkan untukmu. Kamu berani satu beraninya mencuri uang perusahaan di belakangku. sayang. Dengarkan penjelasanku dulu. Tentu saja aku akan mendengarkan penjelasanmu. Uang-uang ini, untuk apa setiap rupiahnya? Kamu harus jelaskan. Wenden jelaskan siapa Inji. Padat. Sayang, kita berdua suami istri, kan satu kesatuan. Punyamu ya punyaku juga, kan? Aku tahu. Kalau aku minta, kamu pasti kasih. Jadi aku pikir, lebih baik nggak bilang. Biar kamu nggak terlalu pusing. Jangan cari-cari alasan di sini. Sekarang aku tanya kamu. Uang ini, akhirnya kemana? Mei, main saham, rugi. 200 Juta, Habis semuanya? Sayang. Sayang, maaf, aku salah. Aku nanti nggak berani lagi. Aku janji, setiap kali mau pakai uang, harus minta izin kamu dulu. Sekarang ngomong-omong kosong. Buat apa lagi? Sekarang proyeknya berhenti. Dana dibekukan. Di pembukuan muncul. Defisit besar. Kamu bilang gimana ini? Sayang, mending kita coba lagi minta tolong pemilik grup Tengan. Bayar dia nyentek modal lagi via kita. Asal dana mereka sudah masuk, perusahaan bisa cepat diselamatkan. Ikan? Gimana? Kamu juga berani ngomong gitu. Hari ini aku pergi, pulangnya ketemu muka. Kamu nggak lihat? Muka aku bukan muka. Muka aku gampang dibuang. Sayang, jangan marah lagi. Gimana? Buruk, Bumo. Barusan grup Chengnan tiba-tiba keluarkan perintah blokir. Sekarang perusahaan kita sudah diblokir seluruh industri. APA, diblokir. Semua perusahaan di kota sepakat membalas. Tidak akan melawan. Kyondak Group Shonyo. Dan bekerja sama diam-diam dengan kita. Sekarang, rantai dana semuanya putus. Kalu Group Shonyo. Tidak mencabut perintah blokir ke kita. Tidak sampai 3 hari, perusahaan akan segera masuk likuidasi bangkrut. Hancur. Hancur semuanya. Pasti. Jiang Yan Yang Main. Pasti dia. Lagi-lagi gaduh. Dulu di perusahaan. Seharusnya enggak. Gampang lepaskan dia. Benar-benar meremehkan.
si sampah ini. Telepon. Angkat teleponnya. Jiang Yan Zialan. Berani-beraninya ngeblok aku. Sayang, jangan tunda lagi. Kita buruan pergi ke grup Chengnan buat minta tolong. Ini kesempatan terakhir kita. Hari ini bagaimanapun juga harus buat pemilik berubah pikiran. Cabut perintah blokirnya. Baru gitu, Grup Lian bisa hidup lagi. Cepat pergi. Mulai hari ini, Pak Jiang resmi kembali. Que Grup Chagnon. Mangambi la Lisepnia. Semua urusan besar kecil di grup. Baik, Pak Jean. Kalau gitu, silakan. Managez-le. Melaporkan pekerjaan dulu. Kalian cari siapa? Pemilik kalian. Di Imana? Hari ini aku harus ketemu dia. Minggu, dia ini ketua direksi. Grup Lian, nganggu dia, kamu sanggup tanggung jawab? Minggu. Anda adalah pemegang kekuasaan grup Chengnan. Ya? Saya dari grup Lian, direktur utamanya, Mo Kingsway. Karena rencana penarikan investasi dan pemboikotan Anda, grup Lian kami, sekarang, hampir bangkrut. Maaf, Presiden Direktur. Kami benar-benar, sudah kehabisan akal. Baru berani mengganggu Anda seperti ini. Hormat kami. Iya, bos. Saya tahu, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Saya harap Anda bisa memberi kami kesempatan untuk menjelaskan. Ini n'agira pas. T'as eu Siapayang, Biarcamp et Ricamazu. Saya tahu, Anda pasti termakan. Omongan Jiang Yan baru mau memboikot grup kami. Tapi segala sesuatu punya dua sisi. Bukan berarti yang dia katakan pasti benar. Bukankah Anda juga harus mendengar pikiran kami? Saya tahu selama ini, Anda menghubungi kami karena Jiang Yan. Tapi saya yakin. Investasi yang terus Anda tambahkan ke grup Lian selama ini, pasti bukan karena dia. Kalau begitu menurutmu, karena apa? Suara ini, kok sangat familiar? Lanjutkan. Kalau begitu menurutmu, grup kalian, karena apa? Bisa membuat saya tertarik? Adalah kekuatan dan ketulusan grup Lian. Adalah kemampuan pengambilan keputusan. Saya sebagai direktur utama. Ini aneh. Kenapa saya dengar semuanya adalah Direktur Jiang yang di belakang layar, diam-diam menarik investasi dan menandatangani kontrak. Baru grup Lian bisa sesukses sekarang? Betul. Justru disitulah kelicikannya. Dia membentuk dirinya sebagai pahlawan besar yang berkorban tanpa pamrih. Dan menggambarkan saya sebagai wanita jahat yang plan-plan. Benar, Pak Direktur. Jiang Yan ini, dia adalah perusak rumah tangga orang lain. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menyuruhmu berkata begitu? Lanjutkan. Mohon percaya saya. Selama bertahun-tahun ini, perusahaan bisa berkembang dan kuat karena saya dan Su Chen. Jiang Yan itu, dia selalu iri pada kemampuan dan bakat saya. Kami sudah bersama 7 tahun. Dia hanya bisa bermalas-malasan di rumah. Dan dia juga selingkuh dariku, menyebarkan rumor tentangku kemana-mana. Lanjutkan. Dia juga seorang pembohong kronis. Dia selalu bilang, gelang ini harganya 3 juta rupiah, pusaka dari ibunya. Tapi ini jelas-jelas palsu. Sudah lama aku minta Su Chen untuk memeriksanya. Ini cuma barang murahan di pasar loak, puluhan ribu rupiah. Bahkan hal seperti ini bisa dia bohongi. Bayangkan betapa buruk karakternya. Masih ada lagi? Jiang Yan ini, perbuatan kotornya 3 hari 3 malam tidak habis diceritakan. Kalau Bapak masih ingin tahu, nanti saya ceritakan belan-belan. Singkatnya, Jiang Yan ini, dia benar-benar orang pisik. Pak Direktur, jangan percaya begitu saja omongannya, lalu memblokir kami. Benar, Pak Direktur. Kalau Bapak bisa
berinvestasi lagi pada kami. Saya yamin. Kami akan bekerja keras untuk Bapak, 1000 kali lebih baik daripada binatang Jiang Yan itu. Kuke. Kalian bilang Jiang Yan orang picik. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah siapa orang yang duduk di depan kalian ini. Jiang Yan? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kamu? Sayang. Aku tahu. Orang-orang ini, semuanya kamu yang menyuruh. Si pecundang untuk berakting, ya? Bukan, kamu ini benar-benar pecundang. Bermain-main dengan kami. Terus-terusan, ya? Ini tempat yang pantas kamu duduki. Cepat bangun. Buka matamu yang buta itu, dan lihat baik-baik. Apa ini sebenarnya? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu hanya kenal dengan orang berkuasa itu. Bagaimana mungkin? Fire Kuliah. Aku tahu. Ini pasti kamu yang memalsukannya. Kau ini cuma ingin palsu. Benar-benar mau mengeluarkan modal besar. Ya. Diam. Kalian berdua gila. Dari masuk sampai sekarang, selalu menghina Pak Jiang. Semua kamera di ruang rapat ini sudah merekam semua kelakuan buruk kalian. Hanya sulfitna dan ponsmaron amabek saja. Ditambah serangan pribadi. Sudah cukup untuk membuat kalian masuk dan mendekam setahun setengah. Sejak didirikan, Grup Lian, 90% bisnis intinya berasal dari investasi langsung atau dukungan sumber daya Grup Chengnan. Semua dokumen kerjasama. Penanda tangan akhirnya adalah Pak Jiang. Investasi-investasi ini, kontrak-kontrak itu, semua karena kamu. Mengapa? Jiang Yan. Investasi perusahaan selama ini, semuanya adalah kamu. Tujuh tahun. Apa kamu masih berpikir, dengan trik-trik kotormu itu, bisa sampai sejauh ini? Aku menyembunyikan identitas, menggunakan nama grup Chengnan untuk membuka jalan bagimu. Bukankah semua itu untuk harga dirimu yang menyedihkan itu? Aku tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Karena kamu sibuk Menemani Xu Chen. melahirkan di luar negeri. Kamu sibuk membawanya pulang untuk tahun baru. Kamu sibuk menggunakan uang yang kuhasilkan untuk menghidupi rumah tangga kecil kalian. Awalnya aku berpikir, nanti saat perusahaan go public, Baru akan kuberitahu kamu. pria di balik Mo Qingsui sama sekali bukan pria yang tak berguna. Tapi apa yang kudapatkan? Aku mendapatkan pengkhianatanmu. Jiang Yan. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Beri aku kesempatan sekali lagi. Sekali saja. Boleh? Kita sudah bersama 7 tahun. Lihatlah, atas dasar aku pernah baik padamu. Bukankah dulu kamu bilang, setelah meninggalkanku, kamu akan sukses? Sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Grup Lian yang kamu banggakan itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ini tidak mungkin. Sayang. Jangan percaya omongannya. Dia cuma pengangguran yang cuma bisa andalkan wanita. Pakai jubah naga pun tetap tak pantas jadi pangeran. Mana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Mungkin saja dia kuma lagi. Gertak sambal.
Kalau kita merendah dan minta maaf sekarang, justru itu yang dia inginkan. Direkturmu, banyak orang datang ke perusahaan. Gedung grup, sekarang sudah disegel. Semua aset atas nama Anda, juga semuanya dibekukan. Semuanya benar. Perusahaan. Benar-benar bangkrut. Bagaimana? Mungkin? Jangan-jangan. Kamu benar-benar dalangnya? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Jangan. Aduh. Pukulan ini untuk kebuta matamu dan kesombonganmu. Pukulan ini untuk mulutmu yang cuma bisa hidup dari wanita. Lalu menggigit balik majikannya. Jangan. Pukulan ini untuk persekongkolan kalian. Den kelakuan busuk kalian. Sandiwara ini sudah selesai. Montag Kingsu. Mulai hari ini, Grup Lian akan Sepenuhnya diambil alih oleh grup Chengnan. Semua aset atas namamu akan kusita dan kukembalikan sesuai hukum. Mimpimu menjadi orang kaya kali ini sudah tamat. Tidak. Jiangyan. Grup Lian. Adalah hasil jerih payahku bertahun-tahun. Kamu tidak bisa menghancurkannya begitu saja. Yeripaya? Yeripayamu? Itu cuma bermain sandiwara di atas panggung yang kubangunkan untukmu selama 7 tahun. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Bukan kau tahu salah. Kau tahu. Dirimu akan kehilangan segalanya. Kau mungkin lupa. Gelang di tanganmu itu adalah pusaka keluarga yang ibuku berikan padamu. Orang tuaku memperlakukanmu seperti anak sendiri. Mereka tak pernah merendahkanmu karena latar belakangmu. Tapi kau malah memfitnahnya. Bilang gelang yang dia berikan itu barang murahan. Bahkan, kau mengancamku. Denken Keselamatan orang tuaku. Ini. Gelang ini asli? Tentu saja asli. Mana mungkin keluargaku memberimu barang palsu? Tapi, gelang ini adalah pemberian ibuku. untuk menantu yang bijaksana. Bukan untuk perempuan berhati ular seperti kamu. Kau sama sekali tak pantas memakainya. Kau lepas sendiri. Atau kusuruh orang membantumu? Xuchen. Semua ini gara-gara kamu yang meracuni pikiranku. Kalau tidak. Mana mungkin aku bisa terpuruk sampai seperti ini. Bangsat. Emo Qingxue. Kamu memang dari sananya sudah bajingan. Kamu mau jaringan kenalan Jiangyan. Tapi juga mau naik ke ranjangku. Sekarang skandal ini terbongkar. Kenapa? Mau jadikan aku kambing hitam? Kalau bukan karena kamu yang bisik-bisik, bilang Jiangyan itu orang tak berguna. Mana mungkin aku sampai terperosok ke keadaan seperti sekarang ini? Emo Qingxue. Bangsa kau. Aku sudah mengikutimu selama 7 tahun penuh. Jadi tikus selama 7 tahun. Kalau bukan karena janji palsumu, bilang tunggu perusahaan go public, lalu tinggalkan dia. Aku sudah pergi dari dulu. Aku. Emo Qingxue. Jiangyan. Aku sudah tahu. Kamu masih peduli padaku. Kan? Peduli padamu? Aku cuma tidak mau darah kotor kalian mengotori lantaiku. Sedangkan kamu, utang kita, baru akan mulai kita hitung perlahan. Jiangyan. Aku mohon padamu.
Aku mohon, kasih aku waktu. Apa dasarnya kamu pikir, sampai sekarang, aku masih akan memberimu kesempatan? Montag Kingsu. Jangan bermimpi. Mengambil alih perusahaanmu, hanya langkah pertama. Selanjutnya, aku akan buat kamu mengembalikan semua yang kamu ambil dariku selama bertahun-tahun ini. Dengan utuh, muntahkan kembali semuanya padaku. Jiang Yan. Bagaimana bisa kau begitu kejam? 7 tahun. Kita sudah menikah selama 7 tahun penuh. Kau tidak punya sedikit pun rasa sayang yang tersisa? Kejam? Siapa yang sudah pada tahun pertama pernikahan kita mendaki keranjang orang lain? Siapa yang menggunakan uang pensiun orang tuaku untuk menghidupi orang tua si pelakor? Siapa yang bahkan buku nikahnya pun palsu, membuatku jadi badut selama 7 tahun? Montag Kingsu. Katakan padaku. Siapa Anya yang keyam? Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Pukul. Pukul aku. Apa dengan begitu amarahmu akan reda? Kita kembali ke masa lalu, ya? Hukap. Jiang Yan. Tamparan ini kuhitung sebagai tamparan untuk diriku sendiri selama 7 tahun terakhir. Mulai hari ini, tidak ada lagi hubungan antara kita. Bagus, pukulannya. Tidak apa-apa. Kalian pikir dengan begini. Aku, Montag Kingsu. Tidak bisa bangkit lagi? Sayang, sudah kuduga. Kau pasti masih punya akal, benar? Kan? Kalian para lelaki tidak ada yang baik. Satu pura-pura setia, tapi menusuk dari belakang. Satu lagi makan gaji buta, masih mengeluh makanannya basi. Rumahku di kampung halaman. Bulan depan akan digusur seluruhnya. Paling tidak akan dapat ganti rugi sebanyak ini. 30 juta. Cukup untuk menghidupiku dengan nyaman. Sampai akhir hayat. Sungguh, sudah di ujung tanduk. Masih tidak tahu menyesal. Aku hanya mengkhianati. Apakah kau kehilangan sepotong daging? Atau kekurangan sepotong tulang? Den kau, Xu Chen. Kau makan dariku. Pakai dariku. Aku menghidupimu selama 7 tahun penuh. Sudahlah. Anggap saja aku baru mengenal siapa dirimu sebenarnya. Sampai sekarang kamu masih belum paham. Desamu yang terpencil dan miskin itu, kenapa bisa masuk ke dalam rencana penggusuran prioritas kota? Kamu pikir benar rejeki jatuh dari langit dan bisa kenain makam leluhur keluargamu? Ini juga proyek grupmu? Tepatnya, ini proyek yang aku pimpin sendiri. Aku mau kasih hadiah untuk orang tuamu. Rencananya, dengan standar ganti rugi yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Seluruh desa akan pindah ke perumahan penempatan yang lebih baik, biar orang tuamu dapat nama baik dan menikmati masa tua dengan tenang. Awalnya aku pikir, meskipun ini untuk mereka, tapi juga bisa kasih kamu muka. Soalnya sudah 7 tahun. Aku bahkan belum pernah masuk ke rumahmu. Ini tidak mungkin. Pak Zhang. Sampaikan pengumuman. Rencana penggusuran desa Lisian. Karena masalah integritas yang serius. Dan risiko hukum dari mitra kerja. Proyek ini ditunda tanpa batas waktu. Semua perencanaan awal dibatalkan seluruhnya. Siap, Pak Jiang. Segera aku sampaikan. Sepertinya, kamu sudah tidak ada lagi yang mau dikatakan. Hak Jiang. Bikin. Hak Jiang. Aku salah. Aku pikir ini tidak ada urusannya denganku. Jadi aku mau pulang dulu. Sepertinya, kamu masih belum tahu salahmu di mana. Aduh. Hak Jiang. Aku benar-benar tahu salah. Kalau dari dulu aku tahu Bapak adalah pemegang kekuasaan grup ini, mana berani aku menggoda istrimu?
Bapak orangnya baik hati. Lepaskan aku ya, boleh tidak? Lepaskan kamu? Hari ini, Semua yang terlibat. tidak ada yang bisa lolos. Sudah aku bilang, akan kubuat kalian bayar 100 kali lipat. Pasti akan kulakukan. Pak Jean sudah bekerja keras. Shushen, Mokingsu. Kalian diduga memalsukan dokumen, melukai orang dengan sengaja, fitnah, dan berbagai kejahatan lainnya. Sekarang, sesuai hukum, kami akan menahan kalian. Mohon kerjasama. Pak Jiang, aku tidak berani lagi. Aku bersumpah. Bapak orangnya baik hati. Mohon Bapak berbelas kasihan. Anggap saja aku ini angin lalu. Lepaskan aku. Aku janji. Aku akan pergi jauh-jauh. Aku tidak akan muncul lagi di hadapan Bapak. Boleh tidak? Jiang Yan. Mo Xingxu, mohon kerjasama. Jiang Yan. Anak itu, Xiao Bao, dia tidak bersalah. aku mohon padamu untuk terakhir kalinya. Dia masih anak-anak. Dia tidak boleh jadi anak jalanan. Masa depannya bukan urusanku. Ini semua konsekuensi yang pantas kalian terima. Tapi setidaknya, dia tidak akan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kebohongan. Den pengkhianatan. Bawa Perji. Terima kasih. Secara anonim, untuk anak itu, dirikanlah dana pendidikan tumbuh kembang. Setidaknya agar hidupnya kelak dan pendidikannya terjamin. Ya, Direktur Zhang. Akan saya urus. Katanya pembongkaran ini, katanya pembongkaran ini. Gimana sih? Harus kasih uangnya ke kita. Harus ganti rugi. Kalian akhirnya datang. Aduh. Ganti rugi. Keluarga kalian telah membesarkan sirih. Anak perempuan yang tahu malu. Sebenarnya kita semua bisa tinggal di rumah baru, dapat uang ganti rugi. Hal yang bagus begini, dirusak oleh kalian semua. Betul, anak saya masih nunggu. Uang ini buat nikah. Sekarang Hailong Semua. Harus kasih kami penjelasan. Ganti rugi. Hari ini harus ganti rugi ke kami. Anak perempuan kalian kan. Di kota jadi bos besar. Hari ini uangnya kasih ke kami. Kiluarkan. Ganti rugi. Aduh ya ampun. Aku juga nggak tahu. Ini apa sih kejadiannya? Dulu sama tim konstruksi. Udah janjian bagus-bagus. Kok tiba-tiba dibatalkan ya? Aku juga nggak tahu. Aduh iya ya, kami juga nggak tahu. Ini kan yang bertanggung jawab. Pembongkaran, Menir Zhang. YK. Camus. Cepat tanyakan ke dia biar jelas. Cepat tanya. Menerzham, akhirnya Anda datang. Ini sebenarnya gimana sih? Proyek yang bagus begini, kok tiba-tiba dihentikan? Walaupun anak saya, Kingju, memang ada sedikit masalah perilaku, tapi itu cuma urusan Private dunia. masa karena hal kecil begini, proyek besar yang menguntungkan seluruh desa. Dihentikan. Iya, betul. YK. Manajer Zhang, sebenarnya ini, bagaimana sih? Apa ini gara-gara orang tak berguna itu yang ngadu? Dasar sampah, kamu kesini ngapain? Mau menertawakan kami? Beritahu mereka. Ini adalah pemegang kekuasaan. Grup Shonyan, Pak Jean, seluruh proyek pengembangan. Desa Lisian ini, sebenarnya adalah inisiatif Pak Jiang untuk membalas budi dan merawat kalian, yang diusulkan dan dipimpin investasinya sendiri. Apa? Pemegang kekuasaan grup? Ini, proyek ini, dia yang bikin? Wah, menantu keluarga Mo ini, ternyata orang pentingnya. Aduh, benar-benar. Sekarang tahu siapa aku? Menantuku yang baik. Aku sudah tahu, kamu pasti sukses. Sebelumnya kan sudah bicara baik-baik dengan manajer Zhang. Denahnya juga sudah dilihat. Standar kompensasinya juga sudah keluar. Semua orang sudah menanti-nanti. Kok tiba-tiba dihentikan? Aduh, menantu, King Sui di keluargaku sebelumnya, memang bersalah padamu. Dia sedang tidak waras. Tapi ini kan, urusan pribadi kalian berdua. Anda jangan sampai. Balas dendam seperti ini. Masa-masa depan seluruh desa, dirusak begitu saja? Ayah, Kamu ini terlalu picik. Nggak heran anakku,
King Sui bisa suka sama Su Chen. Sudah, diam. Menantu yang kalian sebut-sebut itu, Bukan sie, Menantu idaman, Xu Chen, sedangkan aku, Henny Alasi, yang nggak boleh masuk rumah, Orang tak berguna. Aduh. Pak Zhang, Anda kan orang besar. Semua salah adalah salah kami. Kami tidak mendidik anak dengan baik. Kami buta mata. Pak Jiang, proyeknya jangan dihentikan. Lanjutkan penggusurannya. Ya, aku mohon. Semua orang sudah menanti-nanti. Iya, betul. Emogoy Kwan. Lihatlah kamu ini. Sampa Penchkat. Kamu berdiri. Ngapain kamu bersujud ke dia? Anak kita kan, ketua dewan direksi grup Lian. Bos besar. Meski tanpa dia, uang ganti rugi ini masih cukup buat kita berdua. Makan minum, kan? Berdiri. Kamu berdiri sekarang. Aduh, Ayo bangun. bisa nggak kamu diam? Ini masalah uang? Ini masalah gengsi gue. Seluruh warga desa. Kalau karena kita berdua, rejeki yang sudah di depan mata hilang. Gue nanti masih bisa angkat kepala di desa ini? Masih bisa ketemu orang? Mereka cuma perlu meludah satu kali. Bisa tenggelamkan kita berdua. Ngapain kamu peduliin mereka? Masa iya mereka mau makan kita? Perusahaan anak kita sebentar lagi mau IPO. Nanti. Kita pindah ke villa besar di kota. Siapa yang masih mau di desa kumuh ini? Lihat muka mereka. Pindah ke kota? Mimpi kalian putusin mata pencaharian seluruh desa. Masih mau kabur? Begitu aja? Nggak mungkin. Kalian gak kasih penjelasan ke kami semua, gak ganti rugi uang kami. Jangan harap pergi kemana-mana. Jangan pergi ke mana-mana. Jangan Byron dia pergi. Bawa dia. Tangkap dia. gue datang hari ini, nggak cuma buat kasih tahu pembongkaran dibatalkan. Grup Lian anak perempuanmu, pagi ini sudah bangkrut. Kamu ngaco. Nggak mungkin. Perusahaan anakku. Sebentar lagi mau IPO. Nilai pasarnya miliaran. Masa bangkrut? Kamu bohong. Oh iya? Anak perempuanmu dan calon menantumu yang kaya raya, Su Chen, sudah ditangkap penyidik. Ini nggak mungkin. Aku telepon sekarang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hancur. Hancur. Hanker total. Sadar, Hakamo, jangan pura-pura mati. Masalahnya belum jelas. Pura-pura mati nggak ada gunanya. Kamu bikin keluarga kami sengsara. Camus. Sadar. Bongain. Jangan pura-pura di sana. Kami yang salah. Anak King Sui ini, dia juga cuma sesaat keliru, sampai tertipu sama Su Chen si jahat itu. Kami salah. Kamu kasih ampun. Kasih kami seluruh warga desa. Kasih kami juga jalan hidup. Hal-hal ini bukan urusanku. Direktur Zhang. Direktur Zhang. Dengan tidak, anak perempuan kesayanganmu itu akan mendekam di penjara sampai mati. Dan menantu lelaki Muyang diagung-agung kan itu. Baza-bazi. Juga harus masuk penjara. Anak perempuan dan menantumu akan masuk penjara. Betul, semuanya masuk penjara. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Aku mau pulang. Jauh-jauh dari rumahku. Aku mau pulang. Minger. Biar aku masuk. Ini rumahku. Rumahku. Aku mau pulang. Pulang. Mugikan. Leroying. Kalian masih berani menginjakan kaki di sini? Keluarga kalian, Mokangsu, sudah berbuat onar. Menipu uang dan memanfaatkan orang. Penipuan dan kelicikan. Sumber penghidupan seluruh warga desa kami, dan harga diri, sudah dianodai semua. Baru saja, desa memutuskan untuk menarik kembali
Tanah dan rumah yang dibagikan untuk kalian. Kami batas waktu sampai matahari terbenam. Untuk kalian pindah dari desa Lisian. Tidak bisa. Paman tua. Saudara-saudara sekampung. Aku, Mogikan. Lahir di sini. Besar di sini. Hidup hampir 60 tahun. Rumah ini adalah warisan orang tuaku. Untuku. Kalian tidak boleh sekejam ini mengusir kami dari desa. Kami berdua sudah setengah badan terkubur. Mau pergi kemana? Kami minta maaf. Kami mengakui kesalahan. Tolong, semuanya. Desa Lisian kami tidak bisa menerima kalian. Pergilah. User mereka usir dari desa. Zhang Zong, grup sudah memerintahkan, meminta grup Lian untuk berusaha mengejar dana. Untuk pihak keluarga Mo, desa sudah menjalankan keputusannya. Anak itu, ada kabarnya? Ada. Seperti yang Bapak perintahkan, kami terus memantaunya. Saat ini sementara, dirawat oleh kakek neneknya, dirawat. Sudah diselidiki, mengandalkan pensiun yang sedikit, dan menanam sayur, untuk hidup. Meski kondisi ekonominya cukup sulit, tapi orangnya cukup jujur. Atur konselor psikologi terbaik. Tapi ada syaratnya. Jangan sampai dia tahu uang ini berhubungan denganku, dengan Mo Kingsue. Den Xuchen ada hubungan apa-apaan. Masa depannya harus bersih. Mulai dari awal lagi. Mengerti. Sudahlah. Kembali ke perusahaan. Baik. Wah, ini kan Yang terkenal. Direktur Grup Lian? Dangar-dangar. Dulu kamu sangat jaya. Mobil mewah, villa mewah, buka perusahaan besar, bawahannya juga banyak. Nah, setelah masuk sini, diatur-atur terus. Gimana rasanya? Kalau aku jadi kamu, aku aja malu buka mata. Ngelabui banyak orang. Bahkan ngelabui suami sendiri. Katanya, dia itu. Bokaya Ria. Kamu memang hebat. Bosen deh. Jiang Yan. Aku bersalah padamu. Aku pantas menerimanya. Setiap penderitaan yang kualami adalah hutangku padamu. Jiang Yan. Sudah beberapa hari aku memikirkannya. Akhirnya aku putuskan untuk menulis surat ini. Ada beberapa hal yang tertahan di hati, seperti batu. Menekan sampai aku sulit bernapas. Dengan mengungkapkannya. Meski hanya pada selembar kertas ini, mungkin aku bisa bernapas lega. Di sini, waktu berjalan sangat lambat. Sampai-sampai hal-hal di masa lalu. Satu persatu. Bisa kulihat jelas. Kalau tidak bisa membantuku, ya sudahlah. Tapi yang anla menambah masalah untukku. Jiang Yan. Kamu mungkin sudah memulai kehidupan baru, kan? Mungkin ini lebih baik. Kamu memang sudah seharusnya melepaskan diriku. Melepaskan masa lalu yang berantakan ini. Sekarang aku baru menyadari dengan menyedihkan. Bahwa aku sebenarnya selalu memiliki yang terbaik. Sayangnya aku buta dan bodoh. Hingga menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Aku menginjak-injak hati tulus yang paling berharga. Sebagai batu pijakan. Tapi menganggap permen palsu yang manis. Sebagai harta. Para hadirin sekalian, para direktur, silakan duduk. Silakan duduk semua. Dengarkan aku sebentar. Grup Lian kita, fokus strategis selanjutnya adalah menuju Asia Tenggara. Qingxue, Obyekin, Basamo kami, sudah bernegosiasi dengan konglomerat di sana.
dan mencapai kesepakatan. Go public ini hanya langkah pertama. Beberapa orang memang berpandangan tidak ada cara lain. Mereka hanya bisa melihat keuntungan kecil di depan mata ini. Nani, ikutlah dengan Suchen. Ebukin, ikutlah dengan bosmu. Pandangan harus jauh ke depan. Di masa depan, semua yang hadir di sini akan menjadi veteran perusahaan. Halo. Gruplian. Apa dia kambuh lagi? Bukan. Aku bukan bossu. Bos Jiang. Dengarkan penjelasanku. Ya, aku benar-benar tahu salahku. Semua ini karena dipaksa Mo King Sui. Aku seperti kesurupan. Bapak Jiang. Kambuh lagi nih. Cepat bawa pergi. Empinailah aku, Bapak Jiang. Bapak Jiang. Istri Bapak Jiang cantik sekali ya. Selamat pagi, Bapak Jiang. Silakan duduk. Langsung ke intinya saja. Pertama, Integrasi lini bisnis Yuan Lian perlu dipercepat lagi. Aset yang perlu dipisahkan. Sesuai rencana awal, harus selesai diproses minggu ini. kedua, Proyek luar negeri harus terus dilanjutkan. hierarkia, Masa lalu, baik buruknya, semuanya sudah berakhir. masa depan Shengnan, Dibangun di atas rasionalitas bisnis yang mutlak dan efisiensi eksekusi tim yang tinggi. aku harap setiap orang di sini Bisa mengikuti ritme ini. Baik. Rapat selesai. masuk. Bapak Zhang. Yan, kami sudah sampai. Baru turun pesan dan ambil bagasi. Bu, Sopir sudah menjemput kalian? sudah. Segera naik mobil pulang. Nak, ayah perlu menasehatimu sedikit. Sejak kamu mengelola grup ini, dengan begitu stabil, aku dan ibumu jadi tenang. Bisa jalan-jalan keliling. Tapi hatimu ini, nggak boleh cuma fokus kerja terus. Iya, betul, Yan. Ibu ingatkan kamu dengan serius nih. Tahun baru nanti, kamu harus bawa pulang seorang pacar perempuan. Bu, topik ini kita bicara di rumah saja ya. Nunggu apa lagi? Menurutku di sekitarmu sudah ada gadis yang cocok, yaitu asisten Kian itu. Xiao Nuo. Cantik, karakter juga baik. Kemampuannya juga kuat. Aku dan ibumu sangat menyukainya. Kalau suka, bilang saja langsung. Ayah, ibu, aku tiba-tiba ada rapat penting, harus diadakan. Kalian hati-hati di jalan. Kita bicara di rumah saja ya. kamu, Lanjutkan. Pak Zhang. Ini laporan keuangan tahun ini. Pendapatan keseluruhan grup naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Setengah jam lagi. Kamu ikut aku keluar sebentar. Rapat koordinasi proyek di kawasan pengembangan. dimajukan, Perlu dibahas langsung. Bawa proposal proyek. den kontrak kadangkan, Di perjalanan nanti, ada beberapa detail yang perlu kita cocokkan. Baik, Pak Zhang. Saya akan segera siapkan dokumennya. Dan beritahu pihak lain serta supir. barusan, Orang tua saya sudah tua. Mungkin omongan mereka kurang sopan. kamu, Jangan dipikirkan ya. Saya mengerti, Pak Jiang.
Jiang, PAK Jiang. Minggu lalu saya dengar dari tetangga. Xiao Bao dirawat dengan sangat baik olehmu. Juga masuk TK yang bagus. Terima. Terima kasih. Saya tahu. Pasti semua ini diatur olehmu. Dia hidup dengan baik. Karena memang pantas mendapatkannya. Tidak ada hubungannya denganmu. Saya. Sudah keluar 3 bulan. Pekerjaan ini diperkenalkan dan diatur oleh kelurahan. Walaupun hanya sebagai petugas kebersihan. Tapi saya akan bekerja dengan baik. Berusaha memulai hidup baru. Kerjakan pekerjaanmu sendiri dengan baik. Aku pergi. Pak Zhang. Terkadang. Cara terbaik untuk melupakan suatu hubungan mungkin adalah dengan membuka hati untuk memulai hubungan baru yang lebih layak. Orang tua saya, hari ini omongannya memang agak tiba-tiba. Tapi, Mereka memang menyukaimu. kamu, Maukah mempertimbangkannya? Gelang giok ini, simpan saja untukku. Baik. Supir. Putar balik, pulang. Rapatnya. Serahkan saja ke manajer Zhang. Pulang. Ke rumah Anda? Orang tua saya. Bukannya sudah lama ingin bertemu kamu? Sekarang saja.